kembali lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin membagikan beberapa langkah cara kita bagaimana sih merawat tosana aji atau merawat koleksi-koleksi pusaka kita. Nah di sini nanti yang ingin saya bagikan tipsnya adalah bagaimana caranya kita meminyaki pusaka. Nah karena apa sobat? Karena dari beberapa pecinta tosan aji pemula ini terkadang mereka masih saya lihat itu kok kayaknya wah kok cara meminyakinya kok seperti itu gitu loh. Dan juga pemilihan dalam meminyaki pusaka harusnya itu seperti apa. Nah di sini nanti saya ingin memberitahukan kepada sobat yang masih pemula ini ya. Ini kalau yang sudah lama sih mungkin beberapa kali mungkin ya sudah pernah menonton video saya, tapi ini adalah saya khususnya kepada yang masih pemula. Nah kalau Anda yang masih pemula, kalau merawat pusakanya dalam hal ini adalah meminyaki pusaka, jangan memilih minyak pusaka yang karakternya lengket ya, seperti kayak minyak mese hitam itu. Kalau lengket seperti itu nanti memang kalau untuk baunya memang baunya itu mistis ya, baunya aromanya itu memang mistis. Tapi kalau untuk dibilah kok kayaknya kalau untuk saya ya itu nanti akan menutup pamor dan juga gampang sekali berdebu. Karena apa? Karena memang gampang sekali menyerap debu. Akhirnya nanti gampang berkarat. Itulah kenapa kalau untuk saya tidak merekomendasikan kalau untuk di pusaka pribadinya ataupun pusaka-pusaka koleksi Anda diminyaki dengan minyak yang lengket, karakter lengket seperti kayak minyak mese hitam seperti itu sobat. Kalau untuk minyak yang kesukaan saya Mas Tony, meskipun bukan minyak pusaka atau bukan minyak tosan aji, nggak apa-apa, nggak masalah, bagi saya nggak masalah, asalkan dipilih jangan yang berkarakter lengket, itu seperti itu. Dan juga yang kedua sobat, langkah yang kedua, kalau Anda meminyaki pusaka jangan dibiasakan ya, jangan dibiasakan Anda meminyakinya dengan kelomoh atau dengan berlebihan banyak banget lalu Anda sarungkan ke warangkanya. Jangan seperti itu. Kalau menurut saya ya, ini adalah sebuah langkah saya dalam menjaga bila-bila tosan aji saya. Saya tidak pernah melakukan hal tersebut sobat. Nah, saya tidak pernah saya minyakin buahnya lalu saya masukkan ke warangkanya. Itu kalau boleh saya analogikan seperti kayak kita kalau sudah mandi, habis mandi tanpa memakai handuk tapi langsung memakai pakaian. Nah, seperti itu. Saya tidak merekomendasikan. Karena apa? Karena menurut saya gitu, nanti kalau kita masukkan ke warangkanya, nah di warangka ini tadi minyaknya akan menempel ke gandar yang bagian dalam. Nah menempel lama-kelamaan terus menempel, akhirnya terus debu kecil itu gampang sekali nanti. Nah, gampang sekali menempel di gandar, akhirnya nanti dibilangnya pun juga berakibat pada gampang kotor dan juga gampang berkarat. Nah jangan, kalau untuk saya ya tidak saya lakukan yang hal seperti itu. Dan juga jangan sampai meminyaki pusaka dengan, kalau saya dulu pernah ini adalah pengalaman pribadi saya dulu waktu pertama kali gitu menggeluti dunia tosan aji. Saya meminyaki pusaka itu tidak pakai kuas sobat, tapi dengan tangan atau dengan jari saya. Nah dengan jari saya, jadi minyaknya itu tak celupkan tak teteskan di jari lalu tak pijat-pijat seperti ini. Itu seperti itu. Ternyata hal tersebut kalau untuk saya malah nanti gampang kotor pusakanya, gampang berkarat. Karena otomatis tangan kita ini sobat, tangan kita ini kan kalau boleh bilang ada keringatnya. Nah keringat inilah biasanya dibilah tosan aji itu memicu dari karat. Makanya jangan dilakukan. Saya dulu nggak tahu, karena memang nggak tahu, jadi waktu itu jadi pertama kali karena nggak tahu saya lakukan. Akhirnya terus tak lihat kok tambah kusem ya, pusakanya itu tambah kusem sobat. Karena apa? Karena memang itu akhirnya memicu karat tipis-tipis itu akhirnya menjadi banyak, karena memang saya ratakan dengan jari itu seperti itu. Jangan dilakukan yang seperti itu. Kalau menurut saya lebih baik memakai kuas. Di sini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda bagaimana sih cara saya merawat bilah tosan aji saya. Saya akan praktekkan kepada Anda dengan dua bilah pusaka. Yang pertama adalah pusaka yang warangannya sudah lama, dan yang kedua adalah
pusaka yang baru saja saya warangi. Nah, Mas Tony, apakah kalau untuk di pusaka yang habis diwarangi, apakah sudah tidak perlu lagi untuk dikasih minyak? Nah, itu kembali lagi kepada Anda, terserah Anda. Anda minyaki boleh, enggak pun juga enggak apa-apa. Nah, itu seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda langkahnya. Karena gini sobat, terkadang kalau kita habis mewarangi pusaka, pusakanya habis diwarangi, terkadang itu kan ada pamor seperti kayak pamor Madura Koso, itu kan pamornya ngebior, pamornya itu putih mengkilap seperti itu. Nah, itu nanti kalau Anda minyaki sobat, itu biasanya agak sedikit ngedok. Nah, itulah kenapa kalau untuk saya pusaka-pusaka yang estimasinya Madura Koso yang memiliki pamor-pamor yang ngebior, pamor-pamor luluan, itu biasanya tidak saya ini sobat, tidak saya minyaki. Jadi biar apa ya? Biar tampilan dari pamornya ngebiornya itu biar terjaga gitu loh, biar awet gitu, seperti itu. Oke, akan saya tunjukkan langsung ini kepada Anda sobat. Kita mulai dulu dari yang ini. Nah, bentar, saya akan membuka untuk di minyaknya. Nah, ini adalah minyak pusaka. Nah, minyak pusaka yang biasa saya pakai. Ini saya jual di galeri saya. Biasanya teman-teman yang memiliki koleksi yang biasanya menonton video saya, terkadang pun juga memesan minyak pusakanya dari galeri saya. Coba kita akan praktek langsung ini sobat. Nah, dengan bilah tosan aji yang ini warangannya sudah lama. Jadi warangannya ini lama, ini adalah bentuk dari perawatan. Nah, ini adalah pusakanya. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai kita terkecoh, meskipun di sini terlihat ini ini masih bersih, jangan sampai terkecoh ya. Karena apa? Karena terkadang saya pun juga kadang itu terkecoh loh. Ini masih bersih. Ternyata setelah diminyaki dan juga ditiriskan seperti ini. Kalau Anda melihat sobat, ini adalah alat khusus saya. Jadi tempat khusus setelah diminyaki biasanya tak taruh di sini. Nah, biar apa? Biar untuk minyaknya itu nanti turun ke bawah. Nah, biasanya sobat, meskipun bersih seperti ini, kalau diminyaki, terkadang itu di bagian sini, nah bagian bawah ini biasanya tak kasih tisu, itu ada karatnya yang ikut ikut terbawa oleh dari minyaknya, itu seperti itu. Coba kita akan langsung saja sobat. Ini adalah sebagai sebuah langkah kita merawat tosan aji kita, dan ini saya khususkan kepada Anda yang masih pemula, biar nggak sampai salah di dalam merawat tosan ajinya. Dalam hal ini adalah dalam bentuk meminyaki pusaka, karena masih banyak juga yang meminyaki pusaka itu dia kelomoh lalu dimasukkan kepada bilahnya. Nah, seperti itu. Yang masih kelomoh lalu dimasukkan ke dalam warangkanya. Banyak sekali saya temui yang seperti itu sobat. Oke, kita akan langsung praktek untuk meminyaki pusaka yang ini sobat. Nah, saya seperti ini biasanya. Dan juga biasanya saya kalau meminyaki pusaka seperti ini biasa dengan bersolawat. Bersolawatnya biasanya di dalam hati sobat. Kalaupun Anda bersolawat dengan dilafalkannya pun juga nggak masalah. Ini adalah sebuah kebiasaan saya sebenarnya. Anda menirunya monggo, nggak masalah. Toh bagaimanapun juga dengan bersolawat itu kan juga salah satu dari ibadah kita gitu, sesuatu yang baik. Jadi dilakukan pun juga nggak masalah. Anda nggak bersolawat pun juga ya itu terserah Anda. Kalau untuk saya biasanya itu seperti ini sobat. Nah, saya bersolawat di dalam hati biasanya. Seperti ini, nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu banyak-banyak. Nah, yang penting untuk di minyaknya ini merata sobat. Nah, ini merata, kita ratakan. Nah, nggak usah terlalu banyak-banyak, yang penting merata. Nah, ini sudah merata seperti ini. Nah, ini sudah dalam keadaan saya kasih minyak ini sobat. Nah, coba saya akan taruh di sini.
tersisa dari kotor dan juga karat-karat tipisnya biar nanti ikut terbawa ke bagian bawah. Nah, lalu saya lanjutkan untuk di bilah keris yang baru saja diwarangi, sobat. Nah, ini baru saja diwarangi, ini sebagai contoh saja ya. Karena ada juga yang habis diwarangi lalu diminyaki, itu pun juga ada. Nah, kalau ini sebagai sebuah contoh. Ini yang kemarin dari tukang warang saya itu bilang, "Mas, keris sampean yang satu ini bagus loh," katanya gitu. Nah, ini adalah kerisnya. Dapurnya dapur Jalak Wuri. Ini nanti untuk di video selanjutnya akan saya bikin video tersendiri. Saya akan mereview lebih jelas tentang keris ini. Keris ini dia ada pudak sategalnya. Jadi dia keris bisa dikatakan keris istimewa. Odo-odonya pun juga sangat jelas, tegas dan jelas, dan juga di bagian pesinya, sobat, ini memakai pesi tapak jalak. Nah, nanti akan saya sedikit jabarkan tentang makna tuah dari pesi tapak jalak itu seperti apa, dan juga akan saya tunjukkan kepada Anda nanti seperti apa wujudnya sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama ini. Kalau untuk yang masih baru saja diwarangi seperti ini, sobat, biasanya kalau habis diminyaki nggak perlu menunggu lama. Nah, nggak perlu menunggu lama, biasanya langsung saya bersihkan dengan tisu. Itu seperti itu. Kalau untuk yang warangannya sudah lama atau koleksi-koleksi lama, biasanya itu saya tunggu berapa ya, sekitar 3 jam atau 4 jam itu seperti itu. Atau bisa juga terkadang semalaman. Anda bisa menirunya. Mudah-mudahan video ini pun juga bisa bermanfaat kepada Anda ini, khususnya bagi Anda yang masih pemula, biar kalau meminyaki pusaka, setelah diminyaki masih dalam keadaan basah klomoh lalu disarungkan ke warangkanya. Kalau untuk saya, hal tersebut tidak saya anjurkan, Pak. Tidak saya anjurkan, karena nanti kemungkinan besar itu kalau menurut saya akan gampang sekali kotor dan juga gampang sekali berkarat. Nah, seperti ini. Ini sudah. Ini baru saja diwarangi dan juga baru saja saya kasih minyak ini, sobat, seperti ini. Nah, kalau untuk yang seperti ini biasanya nggak perlu menunggu lama gitu. Coba saya akan tunggu sebentar saja untuk yang ini. Setelah itu nanti akan saya bersihkan memakai tisu, sobat. Mungkin kita tunggu sekitar berapa ya, 5 menitan mungkin lah, atau enggak sampai. Karena memang untuk dibilahnya ini sudah dalam keadaan bersih. Nah, seperti ini. Kalau untuk yang sudah lama warangannya, ini biasanya saya menunggu agak lama memang. Biar kotorannya itu nanti ikut dari minyaknya ke bawah. Oke, langsung saja nih, sobat. Yang ini akan kita bersihkan. Nah, seperti ini. Kalau saya membersihkan dari minyaknya seperti ini. Ini saya pun juga berterima kasih, sobat, kepada Anda yang mana banyak sekali saya ini yang menghubungi saya, bahwasanya mereka ini adalah betul-betul yang masih pemula. Mas, saya ini masih pemula banget di dalam mengenal dunia tosan aji. Bahkan tadinya saya itu tidak kenal, akhirnya menonton videonya Anda itu kok jadinya ada rasa tertarik gitu, seperti itu. Akhirnya kok jadi suka dengan
dunia Tosan Aji. Nah, seperti itu adalah sesuatu kebanggaan tersendiri sobat bagi saya. Kenapa? Karena memang tujuan dari dibuatnya video ini adalah saya ingin masyarakat kita dalam mengenal dunia Tosan Aji itu tidak dipandang tidak menakutkan. Jadi biar mereka itu ada rasa suka dengan budayanya. Kalau suka itu biasanya nanti akan timbul rasa ikut serta di dalam melestarikannya. Nah, ini seperti ini sobat. Nah, biasakan kering. Nah, kalau sudah kering seperti ini, nah, ini sudah kering. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya tak masukkan ke plastiknya, karena kalau untuk di warangan ke saya itu sama tukang saya sehabis diwarangi dikasih plastik seperti ini Pak. Nah ini lalu kita masukkan ke dalam saringnya. Nah seperti ini. Nah ini adalah langkah yang biasa saya lakukan sobat. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi anda para pecinta Tosan Aji pemula di dalam merawat koleksi Tosan Ajinya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara. Karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.